Halo, jumpa lagi bersama saya Alfrida Yamanov ya, teman-teman. Terima kasih sudah mendukung channel saya ya, dan banyak yang bertanya terkait LPDP ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat 3 video sekaligus ya yang terbagi. Jadi terkait dengan keterbatasan LPDP ya, beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan ya. Kemudian juga yang kedua terkait dengan esai, kemudian terkait dengan wawancara. Di beberapa hal yang bisa sharing ya, semoga bermanfaat. Sampai saya juga merajut ya, mengisi waktu libur ini ya, libur semester ya. Pertama kita membahas tentang beberapa hal. Segala sesuatu itu pasti kan ada keterbatasan ya. Jadi misalnya kita bersyukur kalau mendapat beasiswa LPDP, tapi beasiswa manapun sebenarnya ya. Jadi kita perlu juga mempersiapkan diri dengan baik ya. Beberapa hal yang perlu diperhitungkan ya. Beberapa hal misalnya ketika kalian sudah sebelum mendaftar itu pasti sudah bertanya, mencari informasi kepada yang penerima sebelumnya, kemudian juga searching di internet ya, YouTube misalnya, mendapatkan informasi misalnya administrasi apa saja yang perlu disiapkan, nah, apa saja yang perlu disiapkan agar bisa lolos seleksi ya, beberapa tahapan seleksi. Nah kemudian juga setelah menerima beasiswa juga masih ada banyak, sebagai lolos wawancara ya, sebagai penerima beasiswa juga ada beberapa tahapan-tahapan persiapan yang perlu kalian pelajari, ikuti ya. Dan terjadi perubahan-perubahan setiap tahun, setiap waktu ya. Misalnya untuk pendaftaran. Nah, sebelumnya aplikasinya berbeda dengan saya misalnya tahun 2022 misalnya berbeda dengan tahun 2023 dan 2024. Jadi harus kita mengikuti perkembangan perubahan-perubahan yang ada ya. Nah, dari hal tersebut, nah setelah lulus wawancara kemudian dinyatakan lulus menerima beasiswa, beberapa hal memang perlu kalian persiapkan, misalnya berkaitan dengan keuangan ya, jadi tiket untuk ke tempat studi, kemudian biaya pendaftaran pada program studi tujuan kalian gitu ya, kemudian akomodasi memang mau tidak mau harus disiapkan ya. Kemudian pembayaran SPP juga ya, atau UKT semester pertama, biaya sewa kos dan biaya lainnya memang perlu persiapan sendiri ya. Nah kemudian nanti setelah sampai di tempat studi, kemudian mendaftar, diterima, nah kemudian biaya tiket, kemudian biaya pendaftaran ya, biaya SPP pertama juga akan digantikan oleh pihak LPDP. Tapi untuk tahap awal memang kita perlu mempersiapkan semuanya sendiri. Jadi teman-teman perlu untuk mempersiapkan semuanya sendiri ya. Jadi menyiapkan tiket untuk ke tempat mengikuti tes ya. Misalnya kalau saya di Udayana, waktu itu saya datang ke Bali, kemudian mengikuti tes pada bulan Juli. Kemudian dengar hasil ya, kemudian mengurus persyaratan dan lain sebagainya. Pembayaran SPP juga saya mencari sendiri, membayar SPP, kemudian nanti baru diganti oleh pihak LPDP ya. Jadi diganti oleh pihak LPDP. Jadi kalian mencari sewa kos, tempat tinggal, kemudian nanti membuat surat domisili ya. Nah, kemudian nanti dikirim kepada LPDP. Jadi nanti LPDP ada mengganti uang kedatangan ya. Uang kedatangan itu 2 kali living allowance ya. Jadi untuk wilayah Bali dan sekitarnya, jadi Jakarta dan Surabaya, Bandung, kalau tidak salah ya sekitar 4.500.000, tapi yang terbaru sudah naik ya, jadi 4 juta, jadi 5 juta. Sedangkan kita yang wilayah di luar Jakarta, Surabaya dan Bandung yang awalnya 4.300.000 sudah naik jadi 4.500.000, jadi dikali 2. Jadi nanti kalian akan mendapatkan uang kedatangan ya, namanya kedatangannya, jadi untuk biaya sewa kos ya,
kemudian biaya lain-lainnya ya. Kemudian mengganti juga tiket kedatangan, kemudian pembayaran biaya pendaftaran yang sudah kalian lakukan ya. Jadi biaya pendaftaran ini kalian mendaftar ke program studi, kemudian diterima baru diganti ya. Kalau misalnya kalian mendaftar di sebuah perguruan tinggi, kemudian kalian tidak diterima, ya itu tidak bisa diganti oleh pihak ya. Jadi kalian harus yang sudah diterima ya, baru kalian sisihkan kwitansinya dan lain sebagainya, disiapkan rapi sehingga nanti bisa diklaim untuk reimburse ke pihak LPDP ya. Ya begitu ya. Jadi memang kalian harus, kita ya, atau penerima beasiswa apapun ya, itu memang harus mempunyai persiapan ya. Nah, jadi kegiatan setelah lulus wawancara itu memantau aplikasi ya. Jadi kalian harus terus memantau aplikasi beasiswa, kemudian memantau email dan juga HP atau WA. Kemudian mengikuti instruksi dari panitia di email ataupun di lebih banyak sepertinya di ini ya, beasiswa ya. Nah, kemudian pelajari sistem beasiswa dengan baik ya. Dipelajari dengan baik supaya kalian bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan di situ, persyaratan di situ dengan baik ya. Kemudian setelah mendapatkan LOA ya, mendaftar, kemudian diterima, mendapatkan LOA, kalian bisa masukkan di dalam beasiswa untuk mendaftarkan PK ya, persiapan keberangkatan. Kemudian mengurus SP ya, surat penerima beasiswa, kemudian juga mengurus LOG. Nanti ada panduan di itu beasiswa, jadi kalian bisa lihat yang mana dulu yang diatur. Yang pastinya bahwa setelah lulus wawancara, kemudian mengisi beberapa formulir ya, kemudian sudah langsung harus untuk mengikuti mendaftar untuk persiapan keberangkatan ya, mendaftar keberangkatan, kemudian mengurus berbarengan nanti ya, saya daftar PK, nanti kalian akan mendapatkan jadwal sesuai dengan LOA ya, dari panitia ya, kemudian dari pihak LPDP, kemudian daftar PK, kemudian urus surat penerima beasiswa, kemudian urus LOG ya. Nah, kemudian bagi yang daerah afirmasi, misalnya ada pengayaan bahasa, tapi bila kalian sudah punya TOEFL atau TOEFL-nya, sertifikat bahasa Inggrisnya sudah memenuhi standar atau target dari universitas tempat kalian tuju, ya sudah, atau kalian sudah memiliki LOA, ya tidak perlu untuk mengikuti pengayaan bahasa ya. Jadi bisa langsung saja menginformasikan melalui beasiswa kepada pihak LPDP bahwa tidak mengikuti pengayaan bahasa ya. Dan teman-teman bahwa selama ini saya mengurus itu waktunya itu, jadi ada waktu ya, tidak bisa kita daftar hari ini, masukkan persyaratan hari ini kemudian langsung dijawab hari ini, tidak ya. Jadi ada tahapan-tahapannya, jadi 3 sampai 5 hari proses verifikasi data dan lain sebagainya. Jadi memang kita wajib untuk menunggu. Tapi paling tidak kita harus menyiapkan berkas-berkas yang diminta supaya tidak terjadi penolakan lagi gitu ya. Tidak terjadi penolakan terhadap apa yang sudah kita siapkan ya. Jadi intinya bahwa kita memang pada awalnya memang perlu menyiapkan biaya sendiri ya, biaya tiket, akomodasi dan lain sebagainya, dan itu yang memang perlu dipersiapkan oleh kita ya. Baik teman-teman, kalau teman-teman punya pertanyaan ya, bisa lihat saya punya kontak saya di IG ya. Ya, saya Alfrida Yamanov 16. Kemudian juga ada Facebook saya Alfrida Yamanov, ya, teman-teman bisa lihat-lihat di sana, kemudian juga DM ya untuk beberapa pertanyaan. Semoga saya bisa membantu, nanti saya akan bantu ya, saya bisa sharing beberapa hal yang saya tahu. Terima kasih ya buat semua.